Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Pasti dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita mata pelajarannya IPS terpadu. Kita masih dalam materi tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, interaksi sosial, apa sih yang kita tahu tentang sosial? Mungkin yang kita tahu tentang sosial itu bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita bertetangga, bagaimana cara kita berteman. Itu yang disebut dengan sosial, karena eh, hakikatnya adalah manusia ini adalah makhluk sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik, ya, timbal balik dalam masyarakat yang tercipta karena adanya komunikasi antara satu sama yang lainnya, baik itu antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau bahkan berbangsa dan bernegara. Jadi negara yang A dengan negara yang B itu juga saling berhubungan, yaitu dengan adanya interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri ada terjadi karena adanya interaksi sosial antara individu dengan individu, kan? Individu dengan kelompok itu juga, atau interaksi sosial dengan kelompok juga, dan interaksi sosial dengan masyarakatnya. Ciri-ciri interaksi sosial itu apa sih? Jumlah pelaku lebih dari satu orang, ya dong. Kalau kita mau berkomunikasi, nggak mungkin kita hanya berkomunikasi sendiri. Kayak Ibu Epa sekarang, Bu Epa juga berkomunikasi dengan anak-anak hebat yang banyak di sana, ya. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Ini mungkin buat kawan-kawan kita di luar sana yang memang ada kekurangan, ya. Mungkin dia tidak dapat berkomunikasi dengan lancar, jadi dia masih dengan simbol-simbol tertentu. Adanya interaksi sosial juga di dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya konteks waktu yang menentukan batas waktunya. Ada juga adanya tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang yang berkomunikasi melalui orang lain dengan orang lain itu punya yang namanya tujuan, yaitu mungkin agar didengar, agar ingin meminta pendapat. Itu disebut juga dengan interaksi sosial. Cara terjadi interaksi sosial: satu, adanya kontak sosial. Berjabat tangan pertama, berkenalan, bercerita, itu udah termasuk interaksi sosial, nak. Ya kan? Banyak caranya. Ada cara dengan say hello melalui handphone, gadget, ada yang memang langsung berjabat tangan, ada yang langsung memang sudah berkenalan dari dulu. Itu disebut dengan kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Ya, kayak gue pas sekarang nih, kita berkomunikasi walaupun jaraknya jauh, jaraknya berbeda, kita berkomunikasi loh ini, ya kan? Anak-anak hebat di sana pasti mendengarkan ibu dengan seksama, ya. Yang selanjutnya, adanya tindakan-tindakan yang mempengaruhi kontak sosial itu sendiri, yaitu tindakan rasional, ada juga tindakan berorientasi nilai, serta tindakan tradisional, serta tindakan aktif. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial: sugesti. Sugesti itu alam bawah sadar pikiran-pikiran kita. Jadi, pemberian pengaruh ataupun pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu. Contohnya adalah obat yang harganya mahal, merupakan impor, itu dianggap, kalau saya minum obat ini sehat. Nah, itu udah sugesti, nak. Jangan makan ini, nanti saya sakit perut. Itu udah termasuk sugesti. Yang kedua, imitasi. Tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain. Sebagai contoh ideal, misalnya kita mencontohkan adik kita untuk caranya bersikat gigi dengan baik, atau tidak harus memberikan contoh, kita melakukan sikat gigi di depan dia tiap hari, dia akan berpengaruh dengan berpola pikirnya akan, oh ini loh cara membersihkan gigi. Atau kalau kita memberikan contoh, kita menyapu, kita mencuci piring, mungkin buat yang perempuan, itu juga sudah termasuk imitasi untuk adik-adik kalian. Pastikan, jadi kalian pasti anak-anak rajin di sana. Yang selanjutnya ada identifikasi.
Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, mungkin di sini cita-citanya ada yang ingin menjadi dokter, menjadi polisi, atau menjadi ABRI, tentara, segala macam, atau bahkan mau menjadi guru, bisa. Itu dengan identifikasi. Kenapa? Karena saya kepengen loh menjadi polisi. Saya ngeliatnya itu gagah, keren, hebat. Itu udah termasuk yang namanya identifikasi. Jadi banyak cara. Yang keempat, simpati. Kalau simpati adalah tindakan atau suatu proses seseorang yang merasakan tertarik pada orang lain. Contohnya adalah memperingati hari ulang tahun, memberikan ucapan pada saat kelulusan, itu juga simpati. Empati. Nah, empati tuh mirip-mirip ya. Kalau empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seseorang yang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, motivasi. Apa sih motivasi itu? Kalau motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, stimulasi yang diberikan seseorang individu kepada individu yang lain, yang merupakan motivasi untuk menuruti dan melaksanakan apa yang menjadi motivasinya orang-orang tersebut. Contohnya adalah ibu nih bilang, anak-anak hebat, kalian akan menjadi anak hebat di luar sana kelak saat kalian dewasa. Jadi sekarang intinya adalah kalian harus belajar mentaati peraturan, membantu orang tua, dan jangan lupa berdoa. Itu termasuk motivasi. Sampai sini dulu pelajaran kita. Insya Allah di minggu depan kita sambung kembali tentang interaksi sosialnya. Ibu mohon maaf kalau ibu ada salah-salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.